Halo, selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan bahas peninggalan prasejarah Indonesia yang berarti jejak 1 tahun peradaban di Nusantara, teman-teman. Nah, kali ini di Indonesia nih, teman-teman, adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang ada, tanah yang subur, kaya akan sumber daya alam. Namun, ada satu kekayaan Indonesia yang jarang sangat dibicarakan, yaitu warisan peradaban yang dimulai sejak 1 juta tahun yang lalu loh, teman-teman. Untungnya peradaban ini nggak kena banjir bandang, alhamdulillahnya nggak kena kayu juga sih, hehe. Dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia telah menjadi rumah bagi kehidupan manusia purba, teman-teman, selama ribuan tahun. Apalagi jejak peradaban ini dapat disusuri melalui berbagai peninggalan arkeologi yang tersebar di seluruh Nusantara. Perjalanan dimulai dari zaman Batu Tua atau Paleolitikum sekitar 1 juta tahun yang lalu, dan juga pada masa ini manusia purba menggunakan alat sederhana yang terbuat dari batu untuk berburu dan juga bertahan hidup. Kemudian berkembang ke zaman batu muda atau Neolitikum, di mana teknologi pembuatan alat semakin maju. Alat-alat batu itu semakin diasah dengan lebih halus dan presisi, hingga akhirnya zaman logam atau perdagian. Itu manusia sudah mampu mengolah logam, teman-teman, khususnya perunggu, untuk membuat peralatan yang lebih efektif dari batu hingga logam. Dan ini adalah versi teknologi yang menunjukkan dan semua yang terjadi tanah yang kita pijak hari ini. Di sini ada situs Sangiran nih, teman-teman. Nih, situs Sangiran nih, yang mana terletak di Jawa Tengah. Nah, ini adalah hasil dari satu situs manusia purba terpenting di dunia. Disinilah ditemukannya fosil Homo erectus, yang mana ini adalah manusia purba yang hidup lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Penemuan ini dilakukan oleh Eugene Dubois. Nih fotonya. Seorang ahli paleontologi Belanda yang kelahirannya itu kalau nggak salah ya, itu Belanda dan Jerman. Tapi ada juga yang bilang dia pure Belanda aja sih. Nah, pada akhir abad ke-19, itu fosil ini ditemukan membuka jendela baru dalam pemahaman kita tentang evolusi manusia. Nah, Homo erectus itu di Sangiran ya, itu menunjukkan ciri-ciri fisik yang lebih maju dibandingkan pendahulunya. Mereka sudah berjalan tegak nih, teman-teman, karena itulah namanya erectus atau berdiri atau tegak. Dan sudah menggunakan alat batu, dan juga kemungkinan besar sudah sudah mengenal api nih, teman-teman. Nah, mereka yang, karena kalau teman-teman bisa, kalau di kartun-kartun dulu tuh yang haha ya, yang masalah api itu, karena mereka buat api susah dulu tuh pakai batu, atau kalau di kartun-kartun pakai petir, ditunggu petir nembak batang kayu dulu. Nah, hingga ini itu Sangiran menjadi pusat penelitian arkeologi dunia. Ribuan fosil dan artefak terus ditemukan di sana. Dan juga ini memperkaya pemahaman kita tentang asal-usul manusia. Lebih tepatnya itu pada tahun 1996, UNESCO itu menetapkan Sangiran sebagai situs warisan dunia. Sangiran bukan sekedar situs bersejarah nih, teman-teman, jadinya. Ini adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah salah satu tempat paling awal dihuni manusia di muka bumi. Gitu, teman-teman. Selanjutnya di Pulau Flores, teman-teman ya. Di Nusa Tenggara Timur terdapat sebuah gua bernama Liang Bua. Pada tahun 2003, gua ini menjadi saksi penemuan arkeologi paling spektakuler pada abad ke-21. Para peneliti itu menemukan fosil manusia purba, teman-teman, dengan karakteristik yang sangat unik. Tubuhnya itu kecil banget, dengan tinggi sekitar cuma 1 meter. Kalau dibandingkan yang sekarang kan lebih tinggi nih, anak-anak sekarang apalagi ya, udah tinggi 140-an mungkin, lebih lagi, ada banyak. Nah, karena ukurannya yang mulia nih, mereka diberi nama ilmiah Homo floresiensis dan dijuluki Hobbitnya Indonesia. Ya, Hobbit. Yang membuat ini semakin luar biasa adalah fakta bahwa Homo floresiensis hanya ditemukan di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Tidak ada tempat lain di dunia. Mereka hidup sekitar 50 ribu tahun yang lalu, berdampingan dengan Homo sapiens modern. Dengan tubuh mereka yang lebih kecil, kemungkinan adalah hasil adaptasi terhadap lingkungan pulau yang sangat terbatas. Fenomena yang dikenal sebagai dwarfisme pulau atau pengecilan pulau itu terjadi kepada mereka, yang mana ini ada dari hasil adaptasi nih, teman-teman. Mereka hidup sekitar 50 ribu karena hidup dengan 50 ribu tahun yang lalu, Homo floresiensis menggunakan alat-alat batu untuk berburu, termasuk berburu gajah kerdil yang juga hidup di Flores masa itu. Karena pulaunya yang kecil, itu berarti otomatis mungkin ukuran yang ditinggal di dalamnya juga ikut adaptasi, karena ukuran pulau yang kecil kala itu. Nggak mungkin dong pulau yang kecil orangnya tinggi-tinggi semua, nanti lewat laut.
Nah, penemuan ini mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki tempat istimewa dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya, kita ke Gunung Padang, teman-teman. Yang mana ini terletak di Cianjur, teman-teman. Ya, walaupun namanya Gunung Padang ya, bukan berarti di Padang. Tapi dia terletaknya di Cianjur, Jawa Barat. Nah, ini adalah salah satu situs megalitik terbesar di Asia Tenggara. Struktur ini terdiri dari ribuan batu andesit yang disusun secara bertingkat membentuk tas-tas megah. Megalitik berasal dari kata mega yang berarti besar, dan litos yang berarti batu. Tradisi megalitik ada praktik membangun struktur dari batu-batu besar yang tersebar luas di Nusantara. Yang menunjukkan dari Gunung Padang adalah presisi penyusunan dan batu-batu seberat ratusan kilogram disusun dengan sangat rapi tanpa menggunakan alat modern, tanpa eskavator dan alat-alat berat lainnya. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki pengetahuan arsitektur dan rekayasa yang sangat maju pada zamannya. Nah, tradisi megalitik tidak hanya ditemukan di Gunung Padang, tapi di luar Indo, di Sulawesi Tengah, terdapat ratusan batu-batu misterius di Nias, Sumatera Utara. Masih ada tradisi membangun struktur batu untuk upacara adat, dan juga di Sumba dan Toraja, kube batu megalitik masih digunakan hingga saat ini. Ini membuktikan bahwa tradisi megalitik bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ini adalah budaya yang hidup, yang terus diwariskan dari generasi ke generasi, dan memiliki makna spiritual yang sangat dalam bagi masyarakat, apalagi masyarakat di Indonesia dong. Struktur megalitik ini telah kita bahas tadi nih, adalah fondasi pembangunan yang bagi pengetahuan arsitektur yang lebih kompleks. Itu ada candi-candi Hindu-Buddha yang dibangun antara abad ke-7 hingga abad ke-15 Masehi. Candi Borobudur, contohnya, yang dibangun oleh dinasti Shelendra sekitar abad ke-8, adalah candi Buddha terbesar di dunia. Struktur pundan berundaknya itu bertingkat-tingkat menuju puncak yang mencerminkan konsep kosmologi Buddha sekaligus meneruskan tradisi arsitektur megalitik pundan berundak. Candi Prambanan yang dibangun oleh dinasti Sanjaya sekitar abad ke-9 adalah kompleks candi hidup terbesar di Indonesia. Keindahan reliefnya itu dan kemegahan struktur yang membuat Prambanan menjadi salah satu mahakarya arsitektur dunia. Kedua candi ini itu bersama dengan candi-candi lain seperti Mendut, Kalasan, Muaratakus yang ada di Sumatera nih, yang paling dekat mungkin teman-teman yang ada di Sumatera nih ya, menunjukkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha dari India berpadu dengan tradisi lokal Nusantara yang menciptakan gaya arsitektur yang khas, yang Indonesia banget dong, udah pastinya. Dari batu sederhana di zaman Politikum ini berkembang menjadi struktur megalitik yang kompleks hingga akhirnya mencapai puncak dalam bentuk candi-candi yang megah dan diakui sebagai keajaiban dunia. Ini adalah bukti kontinuitas peradaban di Indonesia. Itu bukti bahwa bangsa ini memiliki DNA arsitektur dan budaya yang kuat yang terus berkembang dari generasi ke generasi selama ribuan tahun. Tapi dan namunnya warisan berharga ini menghadapi berbagai macam masalah dan juga tantangan yang ada. Indonesia yang terletak di cincin api Pasifik yang rentan terhadap bencana alam, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan hal-hal lainnya yang tergantung dan bencana geofisika itu sangat mengancam. Situs-situs bersejarah seringkali menjadi korban dari bencana-bencana ini. Banjir yang baru-baru ini melanda berbagai daerah di Indonesia tidak hanya mengancam nyawa manusia, tetapi juga warisan budaya yang tidak ternilai harganya. Selain bencana alam, kekuasaan akibat ulah manusia itu vandalisme. Sering banget tuh coretan-coretan gitu kan. Anak-anak sok edgy gitu kan. Dan juga bencana artefak dan kurangnya perawatan turut mengancam keaslian situs-situs ini. Anggaran-anggaran untuk pelestarian warisan budaya yang masih sangat terbatas. Dan sehingga banyak situs yang terbengkalai, tidak terawat, bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat luas. Sering banget tuh. Ya tempat-tempat bisa dibilang kayak jadi hidden gem ujung-ujungnya. Kalaupun itu keangkat di media sosial. Jika tidak ada tindakan nyata, warisan yang telah bertahan selama 1 juta tahun ini bisa hilang dalam beberapa generasi aja. Misalnya, cucu kita, anak kita mungkin yang paling terlihat tuh. Bisa aja tuh, mereka nggak tahu terkait situs-situs ini. Lalu, mengapa pelestarian warisan bersejarah ini begitu penting kan? Pasti itu teman-teman berpikir, apa sih? Ini penting banget. Pertama, ini adalah identitas bagi kita sebagai bangsa. Apalagi ini kan warisan menunjukkan bahwasannya kita berasal dari mana dan bagaimana nenek moyang kita itu membangun peradaban yang luar biasa. Kedua, situs-situs ini adalah sumber ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya. Para arkeolog dan sejawat dan antropolog terus menggali pengetahuan yang baru dari setiap penemuan. Dan yang ketiga, ini adalah bahan edukasi bagi generasi yang mendatang. Anak-anak Indonesia harus tahu bahwa
bangsa mereka itu memiliki sejarah yang luas dan juga panjang dan mulia. Dan keempat, oke 3 tadi itu. Kewarisan budaya adalah aset ekonomi. Serius. Situs-situs bersejarah ini menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Wisatawan ini itu bisa dari wisatawan mancanegara maupun lokal. Dan ini sudah menjadi bantuan untuk masyarakat secara luas juga, karena apalagi di sekitar. Dan yang terakhir, itu ada kebanggaan nasional. Nggak mungkin enggak dong. Di tengah arus globalisasi, kita harus tetap bangga dengan akar budaya kita sendiri. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Itu dong pertanyaan teman-teman. Nah, pertama, kenali dan pelajari sejarah dan warisan budaya Indonesia. Pengetahuan adalah langkah pertama yang menuju kepedulian. Teman-teman nggak usah untuk mempelajari secara dalam banget. Mau dalam sih boleh ya, apalagi pengen jadi antropolog atau pengen jadi sejarawan ya boleh banget. Tapi kalau teman-teman malas, ya pokoknya teman-teman bisa untuk tahu dan bisa menjelaskannya. Kedua, datanglah situs-situs bersejarah dan dukung pariwisata budaya lokal, apalagi tempat teman-teman yang terletak di dekat-dekat daerah wisatawan ini. Dan ketiga, itu hormati dan jaga. Saat berkunjung jangan merusak, jangan mengambil apapun. Itu tangan-tangan jahil, itu jaga ya. Dan hormati situs sebagai warisan yang harus dijaga. Dan keempat, share awareness. Kita harus kita harus menyebarkan informasinya, yaitu gunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian warisan budaya, teman-teman. Dan kelima, dukung. Kenapa dukung? Ya kita dukung dong program-program pelestarian, baik secara donasi, volunteer, atau akses kebijakan. Nah, nenek moyang kita itu bertahan selama 1 juta tahun. Mereka mewariskan kepada kita peradaban yang luar biasa. Sekarang giliran kita, aku, kamu, dan teman-teman semuanya untuk menjaga warisan-warisan itu. Terakhir, di tengah belajar kita memahami warisan peradaban ini, kita tidak melupakan realita yang kita hadapi saat ini. Bencana banjir yang baru-baru ini melanda berbagai wilayah Indonesia telah mengut jutaan nyawa dan menghancurkan rumah-rumah dan mengancam warisan budaya kita. Mari teman-teman kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban banjir dan bencana alam lainnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk mereka yang kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya. Untuk pelindungan warisan budaya kita. Situs-situs bersejarah yang telah bertahan ribuan tahun agar tetap lestari di tengah ancaman bencana. Dan untuk kesadaran kita semua, agar semakin peduli, semakin bertindak, dan semakin menjaga apa yang telah diwariskan kepada kita. Dan mari kita panjatkan doa untuk teman-teman yang terkena banjir yang ada di daerah Sumatera, terutama Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Semoga mereka bisa kembali pulih secepatnya. Dan semoga bencana seperti ini tak terulang lagi. Dan kami mengharapkan pemerintah itu menuding pihak-pihak yang sangat bertanggung jawab pada hal ini dan dihukum dengan seberat-beratnya. Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.